Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hanifah dari kelas 2A Farmasi dengan NIM 2448201141. Saya akan menjelaskan materi kimia organik mengenai aldehid, keton, karbohidrat, asam oksilat, dan lipid. Aldehid adalah senyawa karbonil di mana gugus C sama dengan O terletak di ujung rantai karbon dan terikat pada satu atom hidrogen dan satu gugus alkil. Contoh metanal dan etanal. Sifatnya cair pada rantai padat, berbau tajam, larut dalam air karena bersifat polar, titik didih lebih rendah dari alkohol. Aldehid bersifat reaktif karena gugus karbonil dan mengalami beberapa reaksi khas seperti oksidasi menjadi asam karboksilat, reduksi menjadi alkohol primer, reaksi aldisi neuklilik dengan HCN dan NaHSO3. Tata nama diambil dari alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Penomoran dimulai dari gugus CHO. Contoh, metanal menjadi formaldehida dan etanal menjadi asetaldehida. Kegunaan aldehid sebagai pengawet dan disinfektan resin sintesis, bahan baku pembuatan asam asetat, parfum, dan obat. Aldehid dapat dibuat melalui oksidasi alkohol primer. Keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil C sama dengan O di antara dua gugus alkil. Rumus umumnya yaitu RCOR. Tata nama keton diambil dari jumlah atom karbon rantai terpanjang yang mengandung gugus karbonil. Akhiran on digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus keton. Penomoran dimulai dari ujung terdekat dengan gugus karbonil. Contoh CH3COCH3 yaitu propanon. Untuk keton yang lebih dari satu gugus karbonil digunakan awalan seperti dion dan trion. Sifat keton berbentuk cair pada suhu kamar untuk rantai pendek, titik didih lebih tinggi daripada alkana tetapi lebih rendah dari alkohol. Larut dalam air, terutama untuk keton dengan rantai pendek, karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Bau khas seperti aseton, tidak bereaksi dengan peroksitolen, mengalami reaksi reduksi menjadi alkohol sekunder, dapat mengalami reaksi adisi nukleofilik misalnya HCN. Kegunaan keton yaitu sebagai pelarut cat, penghapus kutek, pembersih dan pembersih laboratorium. Metil etil keton berguna sebagai pelarut industri untuk resin dan plastik. Dalam sintesis organik, keton berguna sebagai bahan dasar untuk senyawa farmasi seperti pestisida dan parfum. Reagen kimia digunakan dalam reaksi-reaksi seperti aldol dan sintesis senyawa karbonil lainnya. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus CnH2ON. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup. Klasifikasi karbohidrat terdiri dari monosakarida, disakarida, olisakarida, dan polisakarida. Tata nama karbohidrat berdasarkan jumlah atom karbon yaitu triosa 3C, tetrosa 4C, pentosa 5C, dan heksosa 6C. Berdasarkan gugus fungsinya, aldosa mengandung gugus aldehid, ketosa mengandung gugus keton. Kegunaan karbohidrat sebagai sumber energi utama, cadangan energi, bagian dari DNA atau RNA, ribosa dan deoksiribosa, serta berperan dalam pengenalan sel, imunita, glikoprotein, dan glikolipid. Selanjutnya, asam karboksilat. Asam karboksilat didefinisikan dan strukturnya senyawa dengan gugus fungsi COH karboksil. Rumus umumnya yaitu RCOH. Contoh asam asetat CH3COH, asam benzoat. Sifat asam karboksilat bersifat asam lemah, larut dalam air, rantai pendek, titik didihnya tinggi, ikatan hidrogen, reaktif terhadap basa dan alkohol. Turunan asam karboksilat seperti eter adalah senyawa organik dengan gugus fungsi ROR yaitu dua gugus alkil yang terikat pada satu atom oksigen. Contoh dietil eter CH3CH2O CH2CH3. Tata nama asam karboksilat yaitu alkana ditambah akhiran OAT. Contohnya CH3COH menjadi asam etanoat. Kegunaan asam karboksilat yaitu sebagai bahan pengawet, contohnya asam benzoat, bahan baku ester dan plastik, obat-obatan, asam asalisilat, industri makanan dan tekstil. Kegunaan eter sebagai pelarut senyawa organik, obat bius, dan bahan kimia laboratorium. Lipid atau lemak. Lipid adalah senyawa organik hidrofobik, tidak larut dalam air, yang terdiri dari asam lemak dan turunannya. Fungsi utamanya sebagai cadangan energi, penyusun membran, dan hormon. Sifat lipid tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti eter dan kloroform. Mengandung ikatan ester bisa mengalami hidrolisis, energinya tinggi, 1 gram lipid sama dengan 9 kalori. Fungsi dan klasifikasi lipid yaitu lipid berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang, isolator panas, dan pelindung organ. Komponen membran sel fosfolipid, pembawa vitamin larut seperti A, D, E, dan K.
Klasifikasi lipid terbagi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid turunan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.